Oke, sebelumnya kelompok akan menjelaskan mekanisme dari aplikasi tersebut. Jadi, aplikasi yang kami buat adalah sebuah aplikasi pengelolaan database perpustakaan FTI UAD. Jadi, yang pertama-tama, jika kita belum memiliki akun, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Yang pertama-tama, kita harus menginputkan nama lengkap. Semisal di sini kita menggunakan nama Budi. Lalu username-nya kita isi Budi. Setelah itu, password-nya kita harus menggunakan password yang setidaknya lebih dari satu atau dua digit. Misal kita passwordnya juga Budi, lalu konfirmasi password Budi. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus menambahkan file foto. Semisal di sini kita akan menambahkan foto yang sembarang, semisal ini. Nah, setelah itu kita akan membuat akun. Oke, di sini sudah tertulis akun berhasil dibuat, silakan login. Lalu kita coba langsung login, yaitu dengan username Budi dan passwordnya Budi. Kita login. Nah, di sini sudah muncul yaitu bagian home perpustakaan FTI UAD. Di sini juga terlihat bahwa perpustakaan ini memiliki database yaitu 2 anggota, 0 buku, 0 transaksi, dan 4 user. 4 user di sini merupakan admin dari perpustakaan tersebut. Perpustakaan ini memiliki fitur di antaranya yaitu ada data anggota, data buku, dan bagian transaksi. Oke, untuk bagian anggota di sini sudah terisi, yaitu sebanyak 2 anggota. Lalu pada data buku, kita coba mengisikan buku. Semisal kita akan mengisi judul buku yaitu adalah Java. Kita tuliskan nama pengarangnya, yaitu misal nama pengarangnya adalah Arman. Setelah itu, untuk bagian penerbitnya, kita tulis pada Gramedia, lalu tahun terbitnya semisal tahun 2005. ISBN-nya kita isi semisal 125896663. Lalu jumlah bukunya kita isi 10. Kita juga bisa mengisi lokasi rak tempat buku tersebut akan diletakkan. Semisal kita isi pada bagian rak selatan. Lalu tanggal inputnya kita bisa memilih tanggal input. Untuk tanggal sekarang itu tanggal 13 Januari, atau kita bisa pilih tanggal yang lain, semisal tanggal 9 Januari. Lalu kita tambah data. Oke, di sini sudah tertulis bahwa data berhasil ditambahkan. Oke, mohon maaf sebelumnya, kenapa kamera saya seperti ini, karena kamera laptop saya sedang trouble, sehingga saya harus menggunakan HP untuk on cam dan menjelaskan secara langsung. Oke, nah di sini sudah ada nomor judul, pengarang, penerbit, ISBN, dan jumlah buku. Kita juga bisa update datanya, lalu ubah data, atau kita bisa langsung delete datanya dengan tulisan tombol merah tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada data anggota, kurang lebih sama. Nah, semisal di sini kita akan menambah transaksi, yaitu buku, semisal Java, pilih anggota yaitu dolar, lalu tanggal pinjamnya kita bisa menentukan semisal tanggal 9, dan tanggal kembalinya yaitu tanggal, semisal ini kita buat sudah melebihi batas, yaitu tanggal 11. Tambah data, oke, data berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu kita cek data kembali. Nah, di sini untuk keterlambatan kita akan memberikan denda dalam 1 hari sebanyak Rp1.000. Di sini oleh user dengan NIM 21001840 sudah terlambat 2 hari. Nah, ini kita bisa klik apakah sudah dikembalikan bukunya dengan klik tombol kembali atau klik tombol perpanjang. Kita akan mencoba klik tombol perpanjang, perpanjangan jangka buku. Kita sudah tadi mencoba pada bagian transaksi. Sekarang kita akan mencoba untuk ke bagian print, jadi pada bagian ekspor to PDF. Nah, pada bagian ekspor to PDF, kita hanya akan mengekspor data anggota, yaitu saya pada bagian tertera ya, pada database itu ada nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga program studinya, seperti itu. Kita juga bisa menginputkan data ke Excel yang mana nantinya akan terdownload.
Itu mungkin singkat saja bagian dari penjelasan program yang akan kami jelaskan selanjutnya sesuai dengan fitur-fitur yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir pemrograman web dinamis. Untuk itu, saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Anas S. Abiu dengan NIM 210018465. Setelah itu, ada anggota kami yang pertama yaitu Audila Syakira dengan NIM 210018423. Setelah itu ada Anela Indra dengan NIM 210018454 dan juga yang terakhir yaitu ada Maftuh Tria Saputra dengan NIM 210018457. Baik, di sini ada database di PHP Admin yang terdiri dari tabel anggota, tabel buku, tabel transaksi, dan tabel user. Di dalam tabel anggota, terdiri dari ID anggota, NIM, nama anggota, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan prodi. Lalu di dalam tabel buku, terdapat ID buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, dan tanggal inputan. Lalu di dalam tabel transaksi terdapat ID transaksi, ID buku, NIM transaksi, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Lalu ada tabel user. Di sini kita menambahkan user atau pada menu login nanti yang terdiri dari ID user, username, dan password. Lalu ada nama dan foto. Oke, untuk bagian selanjutnya yaitu adalah CSS layout-nya. Jadi di sini kami juga menggunakan Bootstrap dan juga menggunakan CSS tambahan yang kami buat sendiri. Di antaranya seperti bagian navbar pada bagian samping kiri yang bisa kami munculkan dan bisa juga kami kembalikan sehingga tampilannya hanya memunculkan seperti ini. Setelah itu juga di antaranya juga ada tampilan layout-nya seperti tampilan database-nya seperti ini untuk mengatur bagian mana saja yang akan ditampilkan seperti ada bagian nama, tempat lahir, yang penting susunannya seperti itu. Dan juga di sini juga warnanya sudah kami sesuaikan yaitu dengan warna dominan hitam dan juga warna tombolnya itu kebanyakan biru seperti pada tombol tambah anggota atau pada tombol previous dan next. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang bagian CSS layout-nya. Berikut adalah bagian untuk login ke dalam aplikasi perpustakaan, di mana untuk pertama melakukan login yang nantinya itu login tersebut telah terinisialisasi session dan terkoneksi ke database, di mana nanti itu kita akan melakukan cek sesi login dan user yang akan diarahkan ke dalam halaman utama dari aplikasi ini. Jika sessionnya benar, maka loginnya itu tidak akan balik ke dalam form loginnya, tapi tetap berada di halaman utamanya. Yang pertama, untuk melakukan proses login ini, kita akan menginputkan username dan password, di mana untuk verifikasinya jika berhasil, maka akan langsung bisa login ke halaman utama aplikasi. Di sini kita menginputkan usernya Anas dan passwordnya admin. Kemudian berikut adalah tampilan utama dari aplikasi ini, di mana aplikasi ini karena sessionnya berhasil, maka tidak akan kembali lagi ke bagian login dan tetap berada di halaman utama. Seperti itu. Kemudian ada bagian CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete, di mana terdapat data anggota, data buku, dan transaksi. Di sini kita akan mencontohkan untuk data buku, di mana terdapat bagian untuk create, yaitu tambah buku.
Untuk menambahkannya itu kita bisa menginputkan judul buku, yaitu misalnya Laskar Pelangi dengan pengarangnya Andrea Hirata. Kemudian penerbitnya kita misalkan PT Gramedia dengan tahun terbit 2006. Kemudian ISBN-nya kita inputkan angka, lalu jumlah bukunya ada 3 atau 1 boleh ya, dan lokasinya kita pilih rak untuk disimpan di bagian mana, boleh selatan. Kemudian tanggal inputnya, tanggal input buku. Oke, dan kita klik tambah data. Di sini data akan berhasil disimpan dan data tersebut akan langsung tersimpan di dalam database kita. Oke, datanya sudah tersimpan dan kita kembali lagi ke halaman buku. Di halaman buku ini juga bisa melakukan aksi, yaitu bisa untuk menghapus data buku atau mengubah data buku. Misalnya kita akan mengubah data buku terlebih dahulu. Nah, misalnya kita mengganti judul buku. Kita ganti dengan pemrograman web dinamis. Oke, kemudian kita lakukan penyimpanan, maka data tersebut akan berubah. Data buku yang telah kita inputkan tadi. Begitupun juga sebaliknya di localhost juga akan berubah. Oke, untuk menghapus buku kita bisa melakukan klik icon hapus dan data buku tersebut yang telah diinputkan akan terhapus. Apakah Anda akan menghapusnya, yakin? Dan data berhasil dihapus. Oke. Baik, selanjutnya adalah form validation. Di sini form validation-nya berupa validasi untuk terutama di bagian register. Nah, pada bagian register ini ada validasi untuk foto, yang dimana foto itu jika file yang di-upload itu bukan JPG, JPEG, ataupun PNG, maka eh, akan eh, ada peringatan yang berupa gambar yang Anda upload itu bukan gambar. Baik dicontohkan oleh jika bukan gambar ataupun extension dari ketiga yang saya sebutkan tadi, maka akan salah atau gambar yang Anda upload bukan gambar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya untuk searching, bagian searching ini langsung terhubung ke localhost atau database-nya, yang dimana nanti kami menggunakan pencarian dengan SQLite, yang dimana menggunakan yang sama sesuai dengan pencarian. Contoh bisa huruf ataupun angka. Coba pakai huruf. Selanjutnya pakai angka dari tanggal lahir. Ya, itu saja dari fitur searching-nya. Baik, selanjutnya ada fitur export to PDF atau mencetak PDF yang akan mencetak semua database yang telah diinputkan. Klik export PDF to PDF. Lalu nanti akan muncul tampilan laporan anggota yang telah terdaftar pada database. Di sini kita juga memiliki menu Excel, di mana export to Excel akan mendownload secara otomatis. Sekian dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.